Sepeninggal Lina Jubaidah, kehidupan Teddy berubah drastis. Segala kemudahan dan kemewahan yang dulu digenggam bersama sang istri kini raib seiring kepergian Lina yang meninggal dunia pada 4 Januari lalu. Bak bumi dan langit, Teddy yang dulu tinggal nyaman di rumah kontrakan cukup mewah berlantai 2, kini hidup di bekas lahan pemancingan ikan. Lantas benarkah Teddy jatuh bangkrut? Mungkinkah karena ini Teddy dianggap menggebu menuntaskan persoalan warisan almarhumah hingga berbuntut konflik dengan komedian Sule? Kemunculan Teddy mempersoalkan harta warisan mendiang Lina memantik beragam tanya hingga menyulut konflik dengan Sule. Mungkinkah Teddy jatuh bangkrut? Meski tak ada jawaban gamblang, tapi melihat kondisi Teddy sekarang, rasanya tergambar bagaimana kehidupannya setelah Lina meninggal dunia. Bukan lagi di rumah nyaman dan ditunjang beragam fasilitas, Teddy kini tinggal di rumah sederhana di lahan bekas pemancingan ikan yang dibelinya sekitar 8 bulan lalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Ya kurang lebih 8 bulan. 8 bulan, berarti baru ya? Ya, baru. Oh, itu sebelumnya memang rumah dia atau memang sebelumnya rumah milik orang lain? Dia beli dari teman itu. Oh, rumah di situ. Sebelumnya Bapak tahu, Pak, maksudnya tinggalnya di selain di sini pernah tinggal gitu? Ya kalau saya tahu itu laporannya beliau itu kan tinggalnya di Buah Batu Ciwastra. Lahan yang dulu jadi pemancingan ikan dengan bangunan seadanya menjadi tempat penaung Teddy sekarang. Jika dibandingkan dengan kehidupannya saat Lina masih ada, tentu jauh berbeda. Dulu, Teddy tinggal di hunian cukup mewah berlantai 2 di Bandung. Meski rumah itu masih dikontrak, tapi jika dibandingkan dengan huniannya sekarang, tampak nyata perbedaannya. Berkaca pada kehidupan sekarang, kondisi Teddy terlihat memprihatinkan. Tapi hal ini juga mencuatkan beragam pertanyaan. Apakah benar Teddy jatuh bangkrut sehingga terkesan begitu menggebu menuntaskan persoalan warisan? Yang pasti, beberapa waktu lalu, saat ditanya tim Insert tentang polemik hak waris, komedian Sule sempat mewanti-wanti pihak Teddy agar berhati-hati lantaran sudah ada aset almarhumah yang dijual. Lalu, aset apa sebenarnya yang dimaksud Sule? Ada yang udah dijual apa? Itu. Mobil. Nah tuh Anda tahu, saya malah tahu dari kamu. Iya kan? Artinya harus ingat hati-hati gitu loh. Maksudnya sabar aja, tenang gitu loh. Apa yang mau dia ambil dari hak semuanya itu apa? Itu hak anak-anak semua. Kalau dia mau, tinggal ambil mau berapa. Gitu aja daripada repot lah. Sebetulnya nggak ada hubungan juga sama Kang Sule ya, seharusnya ya. Kan Kang Sule juga bukan ahli waris dari almarhum kan ya. Dia sudah putus, ada juga mantan. Penuturan Sule bahwa sudah ada aset Lina yang dijual ditanggapi pihak Teddy bahwa sang komedian tak punya hak lagi untuk mengurusi hak waris. Secara hukum negara dan agama, Sule memang tak ada kaitan lagi dengan mendiang mantan istrinya tersebut. Tapi ketika polemik ini menyeret anak-anak, ia merasa perlu untuk angkat bicara. Apalagi ketika asumsi Putri Delina menguasai harta waris ibunya tanpa sepengetahuan Teddy mencuat ke permukaan. Nah tapi yang jadi masalah, pada saat dia menyimpan itu berdua, Teddy sama saudara Teddy sama si anaknya itu, tapi tiba-tiba itu diambil tanpa sepengetahuan gitu. Tanpa sepengetahuan, pada saat itu itu ngambil ke sana, sudah diambil, baru dia bilang bahwa itu sudah diambil. Kan harusnya nggak boleh, harusnya gitu. Kan urusannya sama Putri, sama anak-anak. Ya karena saya bapaknya, ya saya juga berhak dong untuk melindungi anak saya. Jangan dikatakan bahwa anak saya pencuri. Nah itu harta siapa? Cuma menyelamatkan karena ada titipan dari almarhumah, nitipin ke Putri. Putri, titipin ini, amanin sebelum meninggal. Itu aja kok gitu. Nggak diambil kemana-mana, nggak ada yang dijual juga. Lalu bagaimana sebenarnya duduk persoalan warisan almarhumah Lina yang belakangan jadi perdebatan panas? Sayangnya saat dikonfirmasi di rumah barunya, Teddy enggan bicara.
Lewat salah seorang yang ada di rumah itu, Teddy mengaku sudah menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum. Waalaikumsalam, Kang. Dari mana? Egi Kang, Ya, dari mana? dari Insert Trans TV. Oh, Yang Teddy kemarin nya. sih bilang kan Teddy pesan kalau ada apa-apa langsung ke lawyer aja. Oh, lawyernya nggak Karena udah diklarifikasi kemarin ke lawyer. Lawyernya juga klarifikasi langsung. Oh, tapi lawyernya belum ini lagi nih Bang. Ya, jadi udah diurusin sama lawyer semuanya. Oh gitu. Makanya dari kemarin juga Kang Teddy bukannya nggak mau nemuin atau nggak gimana, tapi udah diurusin sama lawyer. Udah lama Kang pindah ke sini. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja ke lawyer, Kang. Oh gitu. Sedikit aja gitu statementnya Kang. Nah, bisa komen, Kang. Oh, tapi Kang Edi-nya ada. Menit aja Kang. Kalau untuk hak bagian, ada bagian, nanti diurusin secara Islam, secara hukum. Kan gitu, kan saya juga ada lawyer.